Shalom, bertemu kembali dengan Ibu Henry Linda Simanjuntak dalam video pembelajaran pendidikan agama Kristen dan budi pekerti tingkat SMP, kelas 7. Shalom anak-anak Ibu, selamat pagi. Apa kabar anak-anak hari ini? Shalom Ibu, selamat pagi Ibu Linda Simanjuntak. Kabar saya hari ini baik dan luar biasa. Shalom Ibu, selamat pagi Ibu Linda. Kabar saya hari ini baik dan luar biasa. Shalom Ibu, selamat pagi Ibu Linda. Kabar saya hari ini baik dan luar biasa. Anak-anak Ibu, sebelum kita memulai pembelajaran kita, marilah kita berdoa mohon tuntunan dari Roh Kudus. Anak-anak Ibu, materi kita hari ini kerendahan hati. Bahan Alkitab dari 1 Petrus 5 ayat 5b. Indikator dari materi kita yang pertama, mengakui kelemahan diri sendiri dan tidak meremehkan orang lain. Kedua, menjelaskan makna rendah hati. Ketiga, mendeskripsikan ciri-ciri kerendahan hati. Keempat, mempraktikkan sikap rendah hati. Apa arti kerendahan hati? Mohon penjelasannya Ibu Linda Simanjuntak. Kerendahan hati atau humility berasal dari bahasa Latin humus, artinya bumi atau tanah. Jadi kerendahan hati maksudnya adalah menempatkan diri membumi ke tanah. Secara khusus pada Kejadian 3 ayat 19 dikatakan, "Ingatlah bahwa kamu adalah debu dan kamu akan kembali menjadi debu." Mengacu pada bagian Alkitab ini, nyata bahwa manusia itu bukan siapa-siapa, manusia hanyalah makhluk ciptaan Allah. Bahkan pemazmur mengatakan, hidup manusia seperti bunga yang sesaat saja dapat layu dan mati. Jadi kerendahan hati dalam pemahaman iman Kristen adalah rasa takjub dan hormat manusia pada Allah Pencipta. Dari manakah lahirnya kerendahan hati itu pada seseorang? Mohon penjelasannya Ibu Linda Simanjuntak. Pertanyaan yang bagus sekali. Kerendahan hati lahir dari pengenalan akan diri sendiri dan Tuhan. Pengenalan akan diri sendiri mengacu pada kesadaran bahwa segala yang baik pada kita datang dari Allah dan milik Allah. Kesadaran akan hal ini membawa kita pada kebenaran, yaitu bahwa kita ini bukan apa-apa dan Allah adalah segalanya. Di mata Tuhan kita ini pendosa, tetapi sangat dikasihi olehnya. Keseimbangan antara kesadaran akan dosa kita dan kesadaran akan kasih Allah ini membawa kita pada pemahaman akan diri kita yang sesungguhnya. Kerendahan hati juga lahir dari sikap yang sepenuhnya bergantung pada Allah. Sebagai makhluk ciptaan yang berdosa dan memiliki banyak keterbatasan, manusia beriman hendaknya menggantungkan diri pada rahmat dan pengasihan Allah. Kerendahan hati adalah penyerahan diri kepada Tuhan sehingga kita berusaha untuk menyenangkan hati Tuhan. Coba anak-anak Ibu sebutkan ciri-ciri kerendahan hati. Ciri kerendahan hati yang pertama, takut akan Tuhan dan menggantungkan hidup padanya. 2. Taat kepada Tuhan dan melakukan perintah dan ajarannya. 3. Menghindari pemegahan diri sendiri, tidak menyombongkan diri. Demikian Ibu Linda Simanjuntak. Ciri kerendahan hati:
menghargai kelebihan orang lain, menyadari kelemahan diri, menghargai talenta yang Tuhan berikan dan dipakai untuk menolong orang lain, bersedia menolong orang lain dengan tulus dan tanpa pamrih. Demikian Ibu Linda Simanjuntak. Bagus sekali jawabannya anak-anak Ibu. Jadi misalnya kamu pintar matematika, kamu dapat memanfaatkan kelebihanmu untuk membantu teman-teman yang kurang dalam matematika. Kamu mahir bermain musik, kamu dapat menjadi pemusik di gerejamu. Apakah rendah hati sama dengan rendah diri? Mohon penjelasannya Ibu Linda Simanjuntak. Tentu saja berbeda. Rendah hati adalah sikap yang dapat ditunjukkan melalui kesadaran bahwa manusia adalah makhluk fana yang penuh keterbatasan. Sedangkan rendah diri adalah perasaan inferior, di mana seseorang selalu merasa dirinya tidak berarti dibandingkan dengan orang lain. Biasanya akibat seorang rendah diri, dia itu menarik diri dari pergaulan, cenderung menyendiri, dan menghindar dari berbagai aktivitas bersama orang lain. Orang yang rendah diri biasanya cenderung ragu dan tidak mau mengikuti kompetisi atau pertandingan apapun karena dia sudah menyerah sebelum bertanding melalui sikap yang menganggap dirinya lemah dan tidak mampu. Sikap ini kurang sehat karena dalam diri manusia ada potensi yang diberikan Allah. Tiap orang memiliki kekurangan tetapi juga kelebihan dalam dirinya. Rendah diri adalah sikap yang perlu diperbaiki dan dihilangkan. Jika kamu bersikap rendah diri, maka kamu telah merendahkan diri sendiri dan tidak menghargai diri kamu. Jadi, anak-anak Ibu hanya dapat menghargai orang lain jika kamu menghargai dirimu sendiri. Yesus Kristus tidak hanya berbicara tentang rendah hati, tetapi Tuhan Yesus mempraktikkannya dalam hidup dan pelayanannya. Berulang kali Tuhan Yesus menegaskan bahwa orang yang rendah hatilah yang akan masuk ke dalam kerajaan surga. Tuhan Yesus juga mengecam murid-muridnya yang saling bertengkar tentang siapa yang terbesar di antara mereka. Tuhan Yesus membasuh kaki murid-muridnya sebagai simbol pelayanan dan kerendahan hati. Tuhan Yesus mengatakan, "Aku datang untuk melayani dan bukan untuk dilayani." Tuhan Yesus menegaskan juga hanya orang yang rendah hatilah yang akan masuk ke dalam kerajaan Allah. Buat anak-anak Ibu, tuliskanlah refleksimu mengenai kerendahan hati dalam kaitannya dengan pertemanan, bahwa kamu tidak merendahkan orang lain. Tulisanmu dikumpulkan pada guru untuk dinilai. Kesimpulan materi kita hari ini, kerendahan hati memperoleh penekanan utama dalam ajaran Yesus. Ia tidak hanya mengajarkan prinsip-prinsip kerendahan hati, namun ia mempraktikkannya. Tuhan Yesus mengajar sekaligus menjadi panutan dalam hal kerendahan hati. Tuhan Yesus selalu mengakui kebesaran Allah Bapanya. Tuhan Yesus melayani murid-muridnya dan memanggil mereka sahabat. Manusia rendah hati adalah manusia yang tahu kekurangan dan kelebihan dirinya sendiri, serta tidak pernah meremehkan orang lain. Sebaliknya, mereka merendahkan diri di hadapan Allah.
Bapa yang bertata di kerajaan surga, terima kasih untuk pembelajaran hari ini di mana kami belajar tentang kerendahan hati. Kiranya apa yang kami pelajari hari ini dapat kami aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Ajar kami agar kami tetap memiliki kerendahan hati, sehingga kami lebih merendahkan diri juga di hadapan Allah. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Sampai di sini pertemuan kita hari ini. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih Ibu Linda Simanjuntak. Tuhan Yesus memberkati Ibu. Terima kasih Ibu Linda Simanjuntak. Tuhan Yesus memberkati Ibu. Terima kasih Ibu Linda Simanjuntak. Tuhan Yesus memberkati Ibu. Jangan lupa subscribe dan like serta share dan beri komentar yang positif. Terima kasih sudah menonton video pembelajaran ini. Semoga bermanfaat dan jadi berkah.